Halo teman-teman semua. Gimana caranya oksigen dari udara bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita tetap hidup? Nah, di video kali ini kita bakal mengikuti perjalanan si oksigen nih, mulai dari hidung, trakea, sampai ke alveolus, di mana tempat pertukaran gas terjadi. Kita juga bakal kenalan nih sama organ-organ keren yang kerja tanpa henti tiap detik. Dijamin setelah ini kalian bakal bilang, "Wow, sistem pernapasan tuh keren banget ya." Siap belajar sambil mengambil napas dalam-dalam? Yuk kita mulai petualangan oksigen hari ini ya. Bayangkan, kamu adalah molekul oksigen kecil yang sedang melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Dari mana kamu akan memulai perjalanan ini? Dan bagaimana kamu bisa sampai ke tujuan akhirnya? Nah, pertama, pernafasan dimulai melalui hidung ataupun mulut. Nah, hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Oleh karena itu, saluran pernapasan atas menyediakan mekanisme perlindungan. Partikel kotoran dihentikan di rongga hidung oleh rambut. Partikel kecil terperangkap oleh mukosa hidung dan silia. Silia ini bergerak seperti gelombang. Proses inilah yang disebut pembersihan nukosiliar. Selain itu, saluran pernapasan atas seperti rongga hidung dan mulut menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup selama tindakan. Faring atau tenggorokan menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglottis adalah struktur seperti penutup di faring mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Sedangkan laring atau kotak suara merupakan bagian saluran pernapasan yang fleksibel menghubungkan faring dengan trakea. Nah, sekarang adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dengan bronkus, paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dalam paru-paru. Ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Bronkus adalah dua percabangan utama dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lapisan bronkus memiliki otot dan epitel berselia untuk mempertahankan kebersihan udara yang masuk. Bronkiolus adalah percabangan yang lebih kecil dari bronkus yang menyebar di seluruh jaringan paru-paru. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus, percabangan yang lebih kecil menuju alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil berjumlah jutaan dalam paru-paru. Dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah sehingga menjadi tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah untuk dihembuskan. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan.
Tubuh kita memiliki berbagai otot yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, otot pernafasan tersendiri ditemukan di diafragma dekat perut, bukan di otot-otot yang lain. Diafragma bertanggung jawab atas sebagian besar pernafasan. Nah, sekarang mari kita lihat dari depan saat kita bernafas. Proses pernafasan atau biasa dipanggil dengan mekanisme pernapasan melibatkan otot-otot di antara tulang rusuk, otot interkostal untuk menggerakkan rongga, dada naik dan turun. Proses ini terdiri dari 2 fase. Nah, yang pertama yaitu fase inspirasi atau menarik napas. Otot interkostal berkontraksi. Nah, otot di antara tulang rusuk ini akan memendak dan menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Sementara tulang rusuk terangkat, membuat tekanan udara menurun karena volume rongga dada membesar. Tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil dari tekanan udara di luar. Nah, sehingga udara masuk, akibatnya udara dari luar akan mengalir masuk ke dalam paru-paru untuk menyamakan tekanan. Nah, fase yang kedua yaitu fase ekspirasi, yaitu menghembuskan nafas. Di sini, otot-otot di antara tulang rusuk mengendur dan kembali ke posisi semula. Tulang rusuk juga akan turun dan kembali ke posisi semula, menyebabkan rongga dada menyempit. Nah, hal ini menyebabkan tekanan udara meningkat, serta mengecilnya rongga dada meningkatkan tekanan udara di dalamnya lebih besar daripada tekanan di luar, yang membuat udara keluar. Udara dalam paru-paru yang kaya akan karbon dioksida akan terdorong keluar untuk menyamakan tekanan. Nah, jadi begitulah proses pernafasan pada manusia. Simpelnya, saat inspirasi, otot akan menyebabkan tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar sehingga udara masuk. Kemudian saat ekspirasi menghembuskan napas, otot akan relaksasi menyebabkan tulang rusuk turun, rongga dada mengecil dan udara keluar. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu batuk? Nah, itu disebabkan oleh bakteri influenza. Nah, saat bernafas melalui inhalasi atau menghirup tetesan cairan dari batuk atau bersin penderita, virus juga bisa menular saat Anda menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Setibanya di sistem pernafasan, virus akan menempel pada sel epitel jalan napas, terutama di trakea dan bronkus, melalui reseptor yang disebut asam sialat. Nah, setelah menempel, virus akan masuk ke dalam sel inang untuk berkembang biak yang kemudian menyebabkan peradangan dan gejala flu. Selain penyakit batuk atau flu yang disebabkan oleh bakteri influenza, berikut ini merupakan gambaran paru-paru orang yang senang merokok atau terbiasa merokok. Paru-parunya menghitam dan kelihatan sangat tidak sehat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis. Sama halnya seperti influenza, TBC bisa tertular karena seseorang yang aktif penyakit TBC yang mengalami batuk, bersin, berbicara atau bernyanyi, kemudian kau hirup. Nah, bakteri TBC akan masuk melalui sistem pernafasan, masuk ke dalam paru-paru hingga parahnya langsung akan
masuk ke dalam alveolus. Nah, di dalam alveolus bakteri akan berkembang biak. Nah, di dalam alveolus terdapat sistem imun yang akan memperangkap bakteri TBC. Dia akan memperangkap bakteri TBC agar tidak aktif atau infeksi laten. Itu namanya disebut peran sistem imun. Jadi, kalau sistem imun kita sedang lemah, bakteri TBC akan aktif dan membuat penyakit itu semakin menyebar. Jadi itulah mengapa kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara memperkuat imun sistem kekebalan tubuh kita. Sekarang tarik nafas dulu, kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk menjaga sistem pernafasan kita bisa melakukannya dengan tidak merokok, mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu, kita harus juga rutin berolahraga setiap hari atau seenggaknya 1 minggu sekali. Selain itu, kita juga harus menghindari paparan dari polusi. Cara terakhir yang dapat kita lakukan yaitu dengan rajin mencuci tangan agar bakteri yang menempel pada tangan tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara untuk menjaga sistem kesehatan pernafasan? Itu semua dilakukan agar kita tetap sehat dan bugar.